Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Masyaro. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. NIM saya 2041050404008. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UTS pengantar bisnis Islam. Yang pertama, bisnis menurut Islam adalah suatu yang dihalalkan bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Untuk itu, di balik bisnis menurut Islam yang dihalalkan ini tentu saja ada etika dan manfaat yang diperoleh. Islam pun mengharapkan agar bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim tidak hanya memiliki keuntungan untuk diri sendiri, melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dan yang kedua, saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Lanjut ke nomor 3. Perbedaan antara bisnis Islam dan bisnis non-Islam. Yang pertama, bisnis Islam dikendalikan oleh aturan syariah dalam memanfaatkan harta, baik buruk, halal dan haramnya. Sedangkan bisnis non-Islam berprinsip sekularisme, yaitu nilai yang dianut hanyalah nilai material, tidak mempersoalkan halal dan haramnya, benar dan salahnya. Yang kedua, pemasaran bisnis Islam harus lulus uji atau koridor halalnya, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan bisnis non-Islam, pemasaran non-Islam yaitu dengan menghalalkan segala cara. Bisnis Islam mengajarkan berbisnis tidak boleh menipu atau mengurangi timbangan barang agar saling memberi manfaat satu sama lain. Sedangkan non-Islam dengan cara mereka yang bebas, karena hanya mementingkan keuntungan diri sendiri bahkan merugikan orang lain. Yang keempat, berbisnis dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jujur dan bekerja keras. Sedangkan bisnis non-Islam terkadang tidak menjaga perilaku terhadap orang lain. Yang kelima, harus bebas dari unsur riba karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dan riba itu haram di dalam Islam. Sedangkan bisnis non-Islam melakukan unsur riba dengan bunga yang besar karena hanya mementingkan materi saja. Yang keenam, mengutamakan kepuasan konsumen dan memberikan manfaat yang baik. Sedangkan bisnis non-Islam mengutamakan kepuasan diri sendiri serta merugikan orang lain. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas kerusakan barang. Sedangkan bisnis non-Islam terkadang tidak mau tahu atas kerusakan barang yang sudah dibeli. Dan yang kedelapan, mengarah kepada hukum Al-Quran dan hadis. Sedangkan bisnis non-Islam tidak ada dasar hukumnya. Yang kesembilan, bisnis Islam ada ijab kabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan bisnis non-Islam tidak harus ijab kabul antara penjual dan pembeli. Yang ke-10, bisnis Islam berorientasi terhadap dunia dan akhirat, yaitu menjadikan bisnis sebagai ladang ibadahnya. Sedangkan bisnis non-Islam hanya mementingkan kepentingan dunia saja dan tidak memikirkan akhiratnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Akad atau akad berasal dari bahasa Arab, yakni al-akad. Secara bahasa, kata al-akad bentuk masdornya adalah akado dan jamaknya adalah al-uqud, yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Jadi secara umum akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keriduan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Nomor 5, dalam Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar, medium of exchange, dan alat satuan hitung, unit of account.
Meskipun pada prakteknya tetap diperbolehkan untuk menggunakan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran uang ditangguhkan selama tetap menganggap uang hanya sebatas alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Nomor 6. Pengertian lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknot. Macam-macam lembaga keuangan bank. Yang pertama, bank sentral, yang kedua, bank umum, yang ketiga, bank perkreditan rakyat. B. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Macam-macam lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, perusahaan leasing, yang kedua, perusahaan asuransi, yang ketiga, perusahaan dana pensiun, yang keempat, bursa efek, penggadaian, reksadana, dan lain-lain. Yang nomor 7, tujuan bisnis syariah. Target hasil atau profit, materi dan benefit non-materi. Yang kedua, pertumbuhan kenaikan bisnis. Ketiga, keberlangsungan atau target hasil. Yang keempat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Prinsip bisnis syariah. 1. Tauhid, pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Keseimbangan atau keadilan. 3. Kehendak bebas. 4. Tanggung jawab, dan 5. Percaya diri. Sekarang nomor 8, bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha yang bersifat haram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang mengatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Nomor 9, dampak buruk jika suatu bisnis tidak dijalankan dengan mengedepankan kepercayaan, maka bisnis itu tidak berjalan dengan baik dan konsumen sedikit, karena menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan antara pelaku bisnis dan konsumen. Akibatnya, kurangnya konsumen dan bisnis berjalan tidak lancar. Nomor 10, social enterprise adalah sebuah ide bisnis yang menggabungkan antara konsep dasar berdagang, yakni mencari keuntungan dengan kewajiban kita membantu lingkungan sosial, di mana sebuah perusahaan akan memaksimalkan pendapatannya sejalan sama manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.